Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gus Mardi STHI MA. Kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis Tafsir di kelas 12 pada bab 3. Sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjutkan. Materi kita di bab 3 adalah membangun kepedulian sosial. Yang pertama, ini terkait dengan harta, yakni cara mengelola harta secara islami. Karena harta yang kita miliki itu ada hak orang lain dari harta yang kita miliki. Kemudian dermawan yang bijak, tidak boros dan tidak kikir, yakni di tengah-tengah. Jadi dalam pemberian harta itu tidak boros, tidak boleh pula kikir. Kemudian yang ketiga, dampak kesombongan karena harta. Yang keempat, keseimbangan dalam meraih kebajikan yang sempurna. Dalam video kali ini saya akan membahas yang pertama, cara mengelola harta secara islami. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Kemudian dermawan yang bijak, tidak boros dan tidak kikir. Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, dalam pembahasan ini baru dibahas ayat 26 dan ayat 27 saja. Oke, kita lanjut. Ini surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Saya ulangi sekali lagi. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Di sini ada 4 kosakata dari ayat ini. Pertama, anfaqu dari sini, kemudian lam yusrifu yang ini, kemudian walam yaqturu, dan yang terakhir qawamah. Namun sebelum ini kita terjemahkan dulu ayatnya. Walladzina ini artinya dan orang-orang yang idza anfaqu, apabila membelanjakan harta, apabila menginfakkan harta, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Yusrifu artinya berlebih-lebihan. Walam yaqturu, dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawamah, dan mereka membelanjakan hartanya itu adalah di antara yang dua ini, tidak boros, tidak kikir. Di tengah-tengah maksudnya. Jadi kita bacakan, ini artinya orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ini antara yang ini dan yang ini. Lam yusrifu
Walam yaqturu. Lam yusrifu artinya tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu artinya dan tidak kikir, terlalu menahan harta. Nah, ini anfiqu, mereka membelanjakan. Lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, tidak kikir. Qawamah, pertengahan, proporsional, adil. Nah, itu definisinya. Maka di ayat ini wa kana baina dzalika qawamah, dan mereka membelanjakannya itu qawamah, di tengah-tengah. Kita ulang sekali lagi ini, walladzina, dan orang-orang yang idza anfaqu, ketika mereka membelanjakan harta atau ketika mereka menginfakkan harta, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawamah, tetapi pembelanjaan itu adalah di tengah-tengah. Kalau kita terjemahkan kata-katanya wa kana, dan adalah, baina, di antara, zalika, itu, qawamah, pertengahan. Maksudnya adalah, dan pembelanjaan itu adalah di antara yang dua ini, atau disebut dengan pertengahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Kita mengartikan kosakatanya. Kata atu artinya memberi. Ini pemberian secara sempurna, baik materi dan non materi atau immateri. Mayoritas ulama menilai perintah di sini sebagai anjuran, bukan perintah wajib. Hanya Imam Abu Hanifah yang menilainya sebagai perintah wajib yang mampu terhadap keluarga dekat. Wa atizal qurbah, dan berikanlah kepada keluarga dekat haqqahu, haknya, wal miskin, dan orang-orang miskin, wa banas sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wa la tubazzir tabzirah, dan janganlah menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubazzirin, sesungguhnya orang-orang yang memboros-boroskan harta, kanu, mereka adalah ikhwan, saudara-saudara, asyayatin, syaitan, wa kana syaitan, dan syaitan itu adalah li rabbihi kafurah, sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi kata atu di sini tadi maknanya adalah pemberian sempurna, baik materi dan immateri. Nah, jadi di sini pemberian kepada siapa? Ini kurba, miskin, dan ibnas sabil. Nah, kita kembali ke sini. Tabzira adalah pemborosan yang tidak memiliki nilai sama sekali atau mengeluarkan harta benda
namun tidak menunjang kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikeluarkan harta sebanyak-banyaknya, menghambur-hamburkan harta kepada hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini yang disebut dengan tabdzirah, pemborosan. Orang-orang yang pemborosan ini maka dia adalah ikhwan syayatin, saudara-saudara syaitan. Kita masuk kepada kata ini, ikhwan. Ikhwan ini adalah jamak dari kata akhun. Akhun artinya saudara, ikhwan artinya saudara-saudara. Jadi banyak di sini. Ikhwan adalah jamak dari kata akhun yang berarti saudara, yang memiliki arti persamaan dan keserasian. Jadi ikhwan di sini adalah mereka itu seperti sudah berteman lama, sulit sekali untuk dipisahkan. Kita bayangkan orang-orang yang sudah berteman lama, maka mereka saling tiru-meniru di antara satu sama lainnya. Maka orang-orang yang menjadi ikhwannya syaitan, maka mereka saling terikat, saling membutuhkan, saling serasi, saling melekat. Asyayatin berasal dari kata syaitanah yang bermakna jauh, jahat, berkobar, terbakar, dan ekstrim. Di sini maknanya ini bukan jahat di sini ya. Di sini maknanya adalah sesat. Salah. Kita ulangi. Asyayatin berasal dari kata syaitanah yang bermakna jauh, sesat, berkobar, terbakar, dan ekstrim. Itulah makna asal dari kata asyayatin. Ahmad bin Muhammad Ali Al-Fayyumi menjelaskan bahwa syaitan berarti jauh karena setan menjauhkan dari kebenaran atau menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kata asyayatin yang bermakna menjauhkan seseorang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu yang ini dalam ayat di atas mengisyaratkan kemantapan persaudaraan itu, bahwa mereka ibarat teman lama yang tidak mudah dipisahkan. Nah, di sini maka di sini ada kata kanu ikhwan. Mereka adalah teman yang dekat, mereka adalah orang-orang yang serasi yang tidak bisa dipisahkan lagi. Inilah isyarat dari kata kanu ini. Kita masuk ke slide terakhir, memahami kandungan Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayat tersebut mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tidak terlalu boros saat membelanjakan harta, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan umum. Begitu juga Al-Quran melarang untuk berlaku kikir, karena sikap kikir akan menjadikan ketidakseimbangan dalam tatanan ekonomi masyarakat, bisa melahirkan kesenjangan status sosial ekonomi. Kesenjangan dalam konteks sosial ekonomi masyarakat akan memicu munculnya kejahatan dan kriminal. Menurut Syekh Sya'rawi, ada hak yang harus sama-sama diperhatikan, yaitu hakun ma'lum, hak yang sudah diketahui kadar ukurannya, seperti mengeluarkan zakat. Sementara yang kedua adalah hakun ghairu ma'lum, yaitu hak yang ukurannya belum atau tidak ada ketentuannya, seperti mengeluarkan sedekah, memberikan nafkah atau infak, dan memberikan sunnah-sunnah lain dan pemberian sunnah-sunnah lainnya. Dalam pemberian harta benda, baik pemberian wajib atau sunnah, ada skala prioritas, yaitu dzal qurba, agak kecil tulisannya, dzal qurba, yakni orang-orang terdekat, orang-orang yang berada pada tanggung jawabnya. Misalnya keluarga, baru kemudian orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang melakukan perjalanan yang bukan karena maksiat lalu kehabisan bekal. Jadi
Kalau ada kaum muslimin yang melakukan perjalanan, misalnya perjalanan menuntut ilmu atau musafir lainnya, dan tujuan mereka bermusafir atau melakukan perjalanan bukanlah karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini ada haknya terhadap harta benda orang-orang yang memiliki kelebihan yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun begitu, Al-Qur'an melarang seorang yang menafkahkan hartanya untuk berlaku boros, berlebihan atau sikap mubazir. Begitu juga terlalu menahan hartanya karena enggan bersedekah alias kikir. Perilaku berlebihan atau terlalu kikir adalah dua perilaku yang tidak dianjurkan oleh agama, karena hal demikian merupakan konsepsi yang dibangun oleh syaitan. Baik, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.